Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sumirat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Padang. Materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran UKIN ini adalah tata cahaya dalam pengambilan gambar, model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali bersama Ibu dalam pelajaran desain grafis percetakan. Coba Sudirman, bajunya belum dimasukkan, masukkan dulu ya supaya lebih rapih kelihatannya. Andin, itu sampah apa? Coba dibuang dulu ya ke tempat sampah. Pandemi belum berakhir ya, Ibu harapkan kalian masih selalu menjalankan protokol kesehatan. Apa saja yang termasuk protokol kesehatan? Ya, kalian sudah memakai masker, mencuci tangan tadi sudah ya, dan menjaga jarak. Mungkin jarak di sini tidak terlalu jauh. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Herna, kemana Herna? Sakit. Malda ada. Tita? Sakit. Hani ada, Syaila ada, Siti ada, Indah ada. Lalu siapa yang masih ingat? Minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, silakan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, jenis, sumber, dan fungsi tata cahaya dalam pengambilan gambar, Bu. Iya ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang. Coba siapa yang masih ingat apa itu tata cahaya? Saya, Bu. Oh, silahkan Malda. Tata cahaya, seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera dapat melihat objek dengan jelas. Itu ya pengertian dari tata cahaya. Kemudian sumber tata cahaya itu ada dua macam. Masih ingat ada apa saja sumbernya? Oh iya, silahkan. Jadi sumber tata cahaya itu ada dua, Bu. Yang pertama yaitu cahaya alami yang berasal dari matahari, yang kedua yaitu cahaya buatan yang berasal dari flash strobis. Nah, alhamdulillah ya, materi sebelumnya kalian masih ingat. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang teknik pencahayaan dalam pengambilan gambar. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya pada hari ini, pada pembelajaran ini, yang pertama yaitu di 3.14. Kalian harus mampu menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar. Di 4.14, kalian harus mampu mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar. Itu kompetensi dasarnya ya. Nah, tujuan pembelajaran sama, ada dua dimensi, ada dimensi pengetahuan, ada dimensi keterampilan. Ya, dimensi pengetahuan ada produk dan ada proses. Ya, di produk nanti kalian harus mampu memahami teknik pencahayaan dalam pengambilan gambar. Di proses nanti kalian harus mampu menerapkan teknik pencahayaan dalam pengambilan
gambar. Di dimensi keterampilan, kalian nanti harus mampu mengambil gambar dengan teknik pencahayaan. Itu ya kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian kuasai pada pembelajaran hari ini ya. Ibu punya apa kalian pernah mendengar atau mengamati atau mengalami sendiri? Misalkan akan memotret ya. Kita cari tempat yang terang yuk, supaya hasil gambarnya itu tidak gelap. Ada yang pernah mendengar atau mengalami sendiri ketika kita akan memotret? Silahkan, Sela, pengalamannya seperti apa? Saya pernah memotret seseorang dengan asal jepret dan hasilnya pun tidak jelas, Bu. Kurang terang gitu? Iya. Iya. Oh, Sela pernah mengambil gambar atau memotret asal jepret aja ya, tanpa memperhatikan pengaturan cahayanya atau exposure-nya. Jadi hasil gambarnya itu tidak jelas atau gelap atau kadang blur ya, tampak berbayang-bayang gitu. Jadi objeknya tidak jelas terlihat. Sudah belajar ini berdasarkan pengalaman Sheila, nanti kalian bisa mengambil foto itu dengan memperhatikan tata cahaya supaya gambar atau foto yang kita hasilkan, yang kita dapat itu bisa terlihat jelas ya. Ibu punya 2 gambar, coba amati, terlihat tidak? Yang pertama itu ada gambar atau foto sepatu ya, dua-duanya gambar sepatu tapi gambarnya berbeda. Ada yang mau berpendapat? Silahkan Dina. Apa yang terjadi pada foto tersebut, Bu? Kok gambar 1 hasil fotonya malah cerah banget, gambar 2 hasil fotonya malah gelap? Menurut pendapat Dina, gambar yang pertama itu terlalu terang, gambar yang kedua itu terlalu gelap. Ya, ada yang mau berpendapat lagi? Silahkan Sudirman. Sebelumnya apa saja sih yang mempengaruhi dalam kecerahan foto itu, Bu? Apa atau faktor apa yang mempengaruhi kecerahan dalam sebuah foto? Ada lagi yang mau berpendapat? Oh, Sheila lagi, silahkan. Kapan untuk membuat foto dengan kecerahan tertentu dan apa pula kesan yang diberikannya, Bu? Ya. Kapan ya kita bisa melakukan mengambil foto dengan teknik kecerahan dan kesan apa yang dihasilkan? Kita sudah menemukan 3 pertanyaan. Nih ya, Ibu akan membagikan bahan ajar atau di meja kalian juga sudah ada buku paket ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 215. Di situ ada ya teknik pencahayaan dalam pengambilan gambar. Ini bahan ajarnya bisa kalian gunakan sebagai referensi. Silahkan dibaca dulu sebelum Ibu memberikan LKPD untuk hari ini.
Sudah dibaca? Ya, kita akan mengidentifikasikan tadi ya ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan ketika kita tadi melihat slide yang ditampilkan Ibu. Yang pertama tadi Dina ya, kenapa foto tersebut pencahayaannya berbeda? Ya. Kenapa pencahayaan kedua gambar tersebut berbeda ya? Ada yang terlalu terang dan ada yang terlalu gelap ya. Itu tadi pertanyaan dari Dina. Terus yang kedua pertanyaan dari Sudirman tadi ya, apa yang mempengaruhi kecerahan ya? Ya, faktor apa yang mempengaruhi kecerahan foto ya? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi dari Sheila ya. Kapan katanya apa lagi? Dan ya, kesan. Kapan dan kesan apa yang ditampilkan dengan aja. Nah, kapan dan kesan apa yang ditampilkan dengan kita memperhatikan cahaya ketika kita sedang mengambil atau memotret sebuah gambar. Itu ya identifikasi masalah untuk hari ini. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Peralatan bahan sudah disiapkan ya minggu kemarin. Silakan simpan di atas meja kardusnya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, silahkan kalian ikuti ya langkah-langkah dalam LKPD tersebut. Terus kalian lakukan memotret ya. HP-nya sudah ada kan? Nah, HP-nya kameranya diaktifkan. Terus ditujukan ke bahan yang sudah dipersiapkan. Kalian akan memoto dengan menggunakan 2 teknik. Yang pertama ada teknik high key lighting. Ya, yang kedua ada teknik low key lighting. Untuk referensinya kalian silahkan dibaca ya di buku paket atau di bahan ajar yang sudah Ibu berikan, atau kalian bisa searching di internet. Silahkan ya pertanyaan yang tadi disampaikan teman-teman kalian cari jawabannya sambil kalian mempraktekkan bagaimana cara mengambil gambar dengan teknik high dan low key. Silahkan ya berdiskusi. Ini aja ya objeknya. Nah, silahkan bagi-bagi tugas aja. Ada yang memotret, ada yang mencari referensi. Nanti bisa gantian.
Nah, penilaian ya, untuk penilaian yang akan Ibu berikan pada praktek hari ini, Ibu akan lihat bagaimana kalian mengambil gambar ya. Terus pengaturan eksposurnya diatur supaya gambar terlihat jelas ya. Panduannya ada ya di situ, silahkan ikuti. Ada yang menggunakan high ya, ada yang menggunakan low. Maaf Bu, mau bertanya. Oh iya, silahkan. Ini mau bertanya. Kenapa backgroundnya harus hitam dan putih? Kenapa backgroundnya harus warna hitam dan harus warna putih ya? Ibu sengaja kemarin yang menyuruh kalian untuk menyiapkan bahannya dari kardus, juga backgroundnya dari kertas HPS ya, ada yang warna gelap dan ada yang berwarna putih. Nah, kenapa harus warna hitam atau warna putih? Ada yang bisa jawab? Silakan. Sepengetahuanku, putih kan untuk teknik high key lighting, sedangkan hitam untuk teknik low key lighting. Ya, kuning atau merah ya. Untuk key kalian bisa menggunakan warna yang gelap-gelap, bisa coklat tua atau abu-abu ya, supaya kesan yang ditampilkannya itu lebih dramatis ya, atau lebih mistis. Maaf Bu, saya belum mengerti bagaimana sebaiknya menentukan high dan low key lighting pada gambar yang akan diambil. Bagaimana cara menentukan? Bagaimana cara menentukan sebaiknya menentukan high dan low key lighting? Ya, cara menentukannya ya, pertama kali itu harus apa dulu ya? Ada yang bisa jawab temannya? Saya Bu. Silakan. Ada. Menurut buku di sini, sebelum memotret sebaiknya memahami apakah objek yang akan difoto itu cocok untuk high atau low key. Selain itu juga harus mengetahui eksposur secara manual. Nah, itu Run, jawabannya bisa dipahami. Tentukan dulu objek apa yang akan dijadikan sebagai high atau low ya. Juga eksposurnya. Coba Ibu lihat eksposurnya sudah diatur belum? Nah Bu, Mana lihat? Sudah ya? Sudah dapat. Nah, coba gantian temannya, silahkan. Gunakan, sudah mengambil gambarnya belum? Ini menggunakan high ya. Exposure-nya ada ya. Nah, ISO-nya berapa itu? 100 ya, shutter speed-nya. Nah, 1/, yang lebih cerah lagi, lebih kecil, 11, 10, 8 ya. Ya, shutter speed-nya 1/8. Nah, coba yang perempuan silahkan. Nanti untuk presentasi harus ada ya. Referensinya sudah dapat ya. Pengaturan nasional eksposur. Ada ya? Nah, ada. Kelompok 3 sudah dapat fotonya? Nah, ini menggunakan high ya. Exposure-nya sudah diatur. Ya, ISO-nya 130, shutter speed-nya 1/100. Iya ya. Dapat berapa? Nanti Ibu
minta ya nanti buat dipresentasikan. Kalau fotonya sudah dapat, kalian silahkan cari informasi mengenai pertanyaan tadi yang disampaikan teman yang ibu sudah tulis di papan tulis. Silahkan berdiskusi, dijawab ya. Ininya kardusnya bisa disimpan dulu kalau sudah. Jadi Indah bertanya apa? Masih ingat pengertian eksposur itu? Oh, Indah lupa katanya eksposur itu apa saja. Nah, pasti bisa jawab ya, ada apa saja sih tadi? Ada shutter speed, aperture, dan juga ISO. Oh, ada shutter speed, ada aperture dan ada ISO ya. Exposure ini sangat menentukan ya kualitas dari foto yang akan kita hasilkan. Jadi kita harus memang mengatur exposure, segitiga exposure itu harus ada. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau kurang mengerti. Ada? Silakan berdiskusi aja dulu. Kira-kira ada kendala tidak ketika memotret dengan low key? Kira-kira ada kendala nggak tadi ya memotret dengan teknik low key? Ya. Ada Bu, biasanya kita mengarahkan cahaya ke bagian yang bagus gitu, dan membatasi cahaya untuk tidak menerangi bagian yang tidak diinginkan. Tadi ya, objeknya itu adalah remote AC ya. Remote AC itu posisinya harus ditentukan ya, bagaimana untuk high, untuk low. Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan ya. Menentukan bagian yang kurang begitu menarik untuk disinari sehingga tertutup bayangan. Itu pik ya, bisa dimengerti? Iya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil praktek kelompoknya? Maju ke depan. Oh, silakan kelompok Harun ya, kelompok 2. Sebentar, Ibu minta softwarenya dulu fotonya. Iya, per kelompok. Kirim ya, lewat Bluetooth aja.
Dua akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi mengambil gambar dengan teknik low key. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang low key yang telah diambil oleh kelompok kami. Low key adalah teknik pencahayaan pada fotografi yang didominasi warna cocok untuk memberikan nuansa misterius, kesedihan dalam foto. Biasanya digunakan untuk foto kedukaan, portrait, misterius, dan yang tema foto yang menyeramkan atau horor. Cara memotret low key adalah mempersiapkan latar belakang yang bernuansa gelap, seperti hitam atau warna tua. Jadi yang kita ambil itu warna hitam ya. Pilihlah pakai aksesoris yang juga gelap seperti warna hitam. Pengaturan exposure tidak harus di 0, tapi justru agak digelapkan supaya suasana gelapnya lebih kentara. Pengaturan expose yang kita ambil shutter speed 1/1/50 dan aparaturnya autofocus ISO 200. Itu ya hasil presentasi dari kelompok 2. Kelihatan jelas tidak gambarnya? Kurang jelas sebab ini menggunakan teknik low key. Seperti tadi dijelaskan ya, kalau itu untuk memberikan kesan yang misterius, mistis ya, tidak begitu kelihatan. Tapi tadi ini objeknya itu kan bunga ya, bunga itu memiliki warna kuning itu kontras ya, bisa terlihat sedikit ya, bisa juga ditambahkan kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan Kusnadi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Melihat praktek pengambilan gambar dengan low key lighting, apakah sama dengan kita mengambil foto ketika keadaan mati lampu? Sama tidak katanya mengambil foto teknik ini dengan kalau kita sedang mati lampu. Kelompok 2 ada yang bisa menjawabnya? Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Kusnadi tadi, menurut saya sama karena sama-sama tidak ada atau kurang cahaya. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti senter. Nah, exposure-nya tinggal kita atur saja. Nah, begitu Gus. Ya, meskipun lagi mati lampu katanya kita bisa mengambil objek dengan menggunakan alat bantu, bisa dari lampu senter atau dari lilin ya. Di alat penerangan juga exposure-nya diatur. Ya, itu jawabannya ya Gus ya. Nah, ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, apa tidak ada? Terima kasih ya kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan sebelum duduk kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk menjelaskan dari hasil diskusi kelompok kami. High key lighting adalah teknik pencahayaan pada fotografi yang didominasi warna terang dan hanya sedikit bagian yang gelap. Penggunaan teknik high key lighting bukan berarti overexposure, tapi exposure yang bisa dipertahankan dengan tepat sesuai target. Latar belakang yang digunakan pada high key lighting cenderung putih, serta properti yang digunakan pun sebaiknya juga dominan berwarna terang. Keunikan dari high key lighting itu sendiri ditunjukkan dengan histogram
yang lebih banyak pada bagian terang highlight. Pengaturan yang telah kami lakukan tadi pengambilannya dengan shutter speed 1/33, exposure AF dan ISO 312. Ini tampilan ya gambar yang sudah diambil oleh kelompok 1. Terlihat ya? Bagaimana hasilnya? Terang ya, sebab ini menggunakan teknik high ya, di mana backgroundnya berwarna putih. Untuk evaluasinya, tadi kan kalian sudah baca-baca, sudah praktek. Ibu akan menampilkan soal evaluasi. Ya, silakan masing-masing siapkan buku dan alat tulisnya. Ibu akan tampilkan soal untuk evaluasi. Soal yang pertama, coba kemukakan yang termasuk teknik pencahayaan yang digunakan dalam pengambilan gambar. Nomor 2, coba lihat gambar ya. Bandingkan kedua gambar, manakah yang termasuk pengambilan gambar dengan teknik pencahayaan high key lighting. Gambar 1 ada gambar baju ya, gambar 2 ada gambar sepatu. Yang mana yang termasuk high key? Ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, silahkan Siti. Siti akan mencoba menyimpulkan kegiatan hari ini. Karya fotografi memang dipengaruhi oleh cahaya karena inti dari fotografi adalah melukis dengan cahaya, Bu. Oh iya ya, itu betul ya. Fotografi itu pasti berhubungan dengan cahaya. Yang namanya fotografi itu kan melukis dengan cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa merekam kamera, tidak bisa merekam gambar, kita tidak bisa memotret. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, Andini silakan menambahkan, menyimpulkan. Lighting adalah teknik pencahayaan pada fotografi yang mendominasikan warna gelap dan sedikit bagian yang terang. Dan sebaliknya, highlighting adalah teknik pencahayaan pada fotografi yang mendominasikan warna terang dan hanya sedikit bagian yang gelap. Iya. Bagus ya, terima kasih Andin, Siti yang sudah menyimpulkan. Kita kasih tepuk tangan yang sudah menyimpulkan. Menyimpulkan. Ini pencahayaan yang menghasilkan warna sangat kontras atau sangat terang. Tadi backgroundnya warna putih ya. Kesan yang ditampilkan adalah bersih, putih, suci dan lembut ya. High-key ini untuk siang hari sangat cocok sebab pada siang hari cahaya matahari terang, masuk. Kalau malam hari gelap. Kita bisa mengambil teknik low dengan cara diatur exposure-nya. Itu untuk high-key. Terus yang kedua ada yang namanya low key. Seperti tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok 2 untuk pengaturan exposure-nya. Ya, untuk shutter speed ya, semakin cepat ya kecepatan rananya, maka semakin terang objek yang dihasilkan. Sebaliknya untuk low ya, gelap itu lebih kecil ya, kecepatannya sedikit atau berkurang atau lambat. Itu untuk shutter speed. Untuk ISO, untuk high bisa menggunakan ISO 300, bisa juga kalau siang hari kan normal itu antara 100 atau 200 ya. Kalau untuk yang gelap bisa menggunakan lebih besar lagi, bisa 300 ke atas. Ini bagaimana pengalaman belajar ini? Apakah menyenangkan? Nah, sudah paham semua tentang teknik pengambilan gambar, teknik high key sama teknik low key? Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya kita akan mengenal teknik
zooming, dan teknik panning. Ya, itu materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, silakan bereskan dulu buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam.